Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, beranggotaan 3 orang. Saya Rifki Nadil Manafis dengan NIM akhir 31. Kita kalian dengan NIM akhir 30. Di sini kami akan memperagakan penerapan GLB dan GLBB pada kehidupan sehari-hari. Di sini kami menggunakan sepeda motor dan trek lurus sebagai modulnya. Oke, jadi di sini untuk pembagian tugas kelompoknya, yakni ada Nagita Kalia sebagai videographer, ada Rifki Nadil sebagai timekeeper, lalu ada Muhammad Nafif sebagai driver. Di sini untuk tujuan dari pembuatan video ini yakni mahasiswa diharapkan dapat membedakan karakteristik gerak, memahami perbedaan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan melalui visualisasi pergerakan motor di trek lurus. Yang kedua yakni membuktikan nilai kecepatan dan percepatan, menghitung besar kecepatan konstan pada GLB serta besar percepatan pada GLBB berdasarkan data jarak trek dan waktu tempuh. Dan yang terakhir ada analisis hasil, di mana mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara variabel acak, kecepatan, dan waktu yang diperoleh dari hasil pengamatan. Di sini kita akan mulai dari alat dan bahannya. Untuk praktikum ini kami menggunakan alat seperti sepeda motor, di mana sepeda motor ini digunakan untuk sebagai wahana kami untuk mengukur GLB dan GLBB, untuk memastikan apakah jarak yang ditempuh motor tersebut benar, kami menggunakan rollmeter sebagai alat ukurnya. Lalu dan yang terakhir itu ada stopwatch, di mana stopwatch ini digunakan untuk mengukur waktu tempuh sebuah motor pada kecepatan tertentu di trek lurus. Untuk selanjutnya prosedur percobaan. Yang pertama kami menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua kami mengukur jarak yang akan ditempuh menggunakan meteran. Yang ketiga masing-masing satu orang akan berdiri pada titik awal dan titik akhir dari jarak yang telah diukur. Yang keempat, orang yang berada di titik akhir akan memegang stopwatch untuk mengukur waktu perjalanan motor dari titik awal sampai titik akhir. Yang kelima, untuk GLB, motor akan mulai bergerak dari beberapa meter sebelum titik awal untuk kemudian dijalankan hingga tercapai limit kecepatan, yakni 10 km per jam, hingga nantinya akan berhenti di titik akhir. Untuk GLBB, motor akan mulai bergerak pada titik awal dengan kecepatan awalnya 0, hingga nantinya akan berhenti di titik akhir. Dan yang terakhir, pada saat motor berhenti di titik akhir, stopwatch akan dihentikan dan waktu perjalanan akan dicatat. Di sini ada tabel hasil analisa GLB. Untuk variasi jaraknya kami menggunakan 4 variasi jarak, di mana jaraknya itu memiliki selisih 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter, dan 50 meter. Untuk limit kecepatannya kami menggunakan 10 km per jam, dan setelah melakukan pengukuran didapatkan waktu 5,55 second, 9,32 second, 11,41 second, dan 16,22 second. Untuk analisa GLB, kami menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Untuk percobaan pertama, yakni pada jarak 20 meter, hasilnya adalah 3,60 meter per second. Untuk percobaan 2, yakni 30 meter, di sini hasilnya adalah 3,22 meter per second. Untuk percobaan 3, yakni 40 meter, di sini didapatkan kecepatan 3,51 meter per second. Dan untuk yang terakhir percobaan 4, yakni pada 50 meter,
didapatkan kecepatan sebesar 3,08 meter per second. Selanjutnya yakni tabel hasil analisa GLBB, yakni di sini kami menggunakan sama 4 variasi jarak, yakni 20 meter, 30 meter, 40 meter, dan 50 meter. Dari hasil pengukuran didapatkan waktu 6,06 second, 9,90 second, 11,89. Jadi di sini ada analisis GLBB di mana kami menggunakan rumus percepatan sama dengan 2 kali jarak per waktu kuadrat. Di sini untuk hasilnya kami dapatkan, yakni untuk percobaan pertama kami mendapatkan percepatan sebesar 1,09 meter per second kuadrat. Untuk percobaan kedua kami mendapatkan percepatan sebesar 0,61 meter per second kuadrat. Untuk percobaan ketiga kami mendapatkan percepatan sebesar 0,57 meter per second kuadrat. Untuk percobaan 4 kami mendapatkan hasil sebesar 0,34 meter per second kuadrat. Oke, jadi di sini dari hasil analisa yang ada, eh, didapatkan sebuah diskusi. Yang pertama, mengapa hasil percobaan dapat berbeda dari teori? Jadi hasil percobaan dapat berbeda dari teori karena beberapa faktor seperti ketidakstabilan pengendara dalam mempertahankan kecepatan atau percepatan yang konstan. Yang kedua, kondisi jalan yang tidak sepenuhnya datar atau memiliki permukaan yang rata. Yang ketiga, keterbatasan alat ukur yang digunakan. Yang keempat, kesalahan penggunaan atau human error saat mencatat waktu, jarak, atau kecepatan. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan akurasi? Jadi, cara meningkatkan akurasi pengukuran, yakni yang pertama, menjaga agar kendaraan bergerak dengan kecepatan konstan. Yang kedua, memilih permukaan yang datar, lurus, dan memiliki permukaan yang baik. Yang ketiga, menggunakan alat ukur yang lebih presisi. Dan yang terakhir, melakukan pengulangan percobaan beberapa kali dan menggunakan nilai rata-rata hasil pengukuran. Jadi pada kesimpulan percobaan kita kali ini, yakni berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh bahwasannya GLBB berhasil ditunjukkan melalui hubungan antara jarak dan waktu, di mana benda bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan gerak benda pada GLBB dapat diukur dengan membandingkan jarak dengan selang waktu. GLBB berhasil ditunjukkan melalui perubahan kecepatan secara teratur yang ditandai dengan hubungan nonlinear antara jarak dan waktu, tetapi linear antara kecepatan dan waktu. Percepatan gerak benda pada GLBB dapat diukur dari perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Ketidakakuratan antara teori dan hasil percobaan dapat terjadi karena ketidakstabilan pengendara dalam mempertahankan kecepatan atau percepatan yang konstan, ataupun kesalahan pengukuran atau human error saat mencatat waktu, jarak, atau kecepatan.